Hai, Leo. Kata pengantar sudah ada di awal video, silakan dibaca lebih dulu. Di sini saya langsung saja untuk energi general umum, kehidupan, keuangan, pekerjaan Leo 30 hari ke depan, April. Di bulan April adalah tahun baru dalam kajian astrologi. Leo, kehidupan, keuangan, pekerjaan. Leo, kehidupan ada crossroad. Leo dihadapkan pilihan. Kembali kepada Leo memilih pilihan yang mana. Ada dua jalan di hadapan Leo, ada dua pilihan. Ini pastinya akan menimbulkan kebimbangan ya. Ya, pertimbangkan baik-baik ya Leo. Untuk keuangan, The Tower. Keuangan berasal dari pimpinan, dan ini ada kaitannya dengan perusahaan, komunitas, ataupun organisasi. Kalau Leo di sini memiliki perusahaan, maka tentu saja Leo lah yang mengucurkan dana. Ada pengeluaran untuk biaya perusahaan, karyawan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau di sini Leo sebagai karyawan, maka problem that abound you must overcome. Ada permasalahan di perusahaan itu. Jadi kalaupun Leo mengharapkan keuangan dari perusahaan tempat dia bekerja saat ini kayaknya sudah tanda-tanda kalau Leo harus mencari atau membuat sumber keuangan baru di luar dari pekerjaannya. Belum meninggalkan, jangan meninggalkan, tetapi sudah mulai deh ancang-ancang ya. Dan ini juga keuangan kamu ada kaitannya dengan pemerintahan ya, Leo. Ini bisa peraturan baru ya, atau aturan-aturan baru yang kamu rasakan ini menghambat keuangan kamu, pemasukan kamu. Khususnya kalau kamu berdagang, Leo. Sepertinya kamu berdagang ada kaitannya dengan peraturan pemerintah ya, yang membuat kamu di sini keuangannya terhambat. Oke. Pekerjaan, Leo. Pekerjaan Leo. Ya, kerugian, ada mais. Perhatikan penyimpanan stok. Sepertinya kamu harus benar-benar memanajemen mana stok yang harus dihabiskan, dikeluarkan, atau mana stok yang sudah expired, mana stok yang rusak, dan kamu juga harus perhatikan kebersihan gudang dari tikus, pengerat, atau kutu, atau dari orang-orang yang bermaksud mengambil atau mencuri ya. Dan ini juga menggambarkan ada banyak energi kamu Leo yang lebih terkuras di area pekerjaan. Karena kayaknya kamu memang benar-benar uh, berusaha ya agar usaha kamu ini bisa jalan, atau kalaupun kamu bekerja sebagai karyawan ya kamu seseorang yang berperan penting di dalam perusahaan atau instansi tempat kamu bekerja. Jadi kamu mendapatkan perintah harus lebih disiplin ya. Jadi kamu ngerasa banyak pekerjaan tambahan. Kita lihat energi deep reading untuk Leo 30 hari ke depan. Justice ya, masalah hukum bisa terjadi atau masalah kestabilan ya. Kamu berfokus pada kestabilan. Kemudian yang kedua the strength. Kemudian Child of Swords. The Tower. Seven of Wands. Seven of Swords. 7-7. Five of Swords. Nine of Wands. Temperance. The Sun. Di bottom of the deck ada the Hanged One. Oke, Leo. The Hanged One ini tentang pengorbanan. Hal-hal yang saat ini kamu lakukan untuk mencapai sesuatu, tetapi hasilnya masih belum jelas. Masih menggantung, keputusan belum ada. Mungkin kamu juga di sini belum bisa memberikan keputusan. Atau kalau memang ini ada kaitannya dengan masalah hukum ya, kamu di masa sebelumnya ada kaitan dengan masalah hukum, maka
belum ada keputusan, masih menggantung ini ya. Di masa sebelumnya ada The Tower, ada kabar yang tiba-tiba, mungkin ini seperti informasi yang tiba-tiba yang mengejutkan, yang membuat kamu merasa berantakan ini, hal-hal yang sudah kamu susun, strategi ataupun rencana yang sudah kamu susun ini berantakan karena kabar ini, ya. Nah, di sini kamu berusaha untuk menata kembali dengan cara yang baru. Kalau di masa sebelumnya kamu berjalan di bisnis atau pekerjaan yang tidak ada legalitasnya, misalnya belum pasti gitu ya, apakah kamu karyawan atau tidak, maka ini kayaknya ada kabar yang membuat kamu itu harus ngurusin administrasi kamu misalnya. Kalau kamu bekerja di bisnis ya ini kayaknya kamu harus ngurusin perizinannya gitu. Jadi sebenarnya The Tower ini memberikan kamu pengetahuan. Kalau tidak ada momen The Tower ini ya mungkin kamu bisanya nanti terjebak di depan gitu. Lebih baik kamu ketahui sekarang. Walaupun kamu ngerasa apa yang kamu tata, apa yang sudah kamu rencanakan, tinggal realisasi aja nih ya, terhambat karena ini, tapi ada makna di balik itu ya. Nah di sini kamu sedang mengupayakannya dengan kartu justice, mencoba untuk cari cara lain ya, mengupayakan agar mana yang masih bisa diperbaiki gitu, mana yang masih bisa dinegosiasi, kamu negosiasikan gitu ya. Nah yang ada di pikiran kamu kan Child of Swords, kamu waspada banget. Kamu terus cari informasi, mendengar informasi ya. Dan di sini di alam bawah sadar kamu terlihat Seven of Wands ya. Kamu menolak perubahan-perubahan ya. Kamu merasa nggak cocok gitu, nggak bisa dengan apa yang sudah kamu jalani atau apa yang ingin kamu jalani. Nah, the strength yang melintang, kayaknya kamu nggak bertahan lama pada situasi ini. Kamu akan melakukan tindakan. Di sini ada kekecewaan kamu seperti air yang sudah tertumpah di tanah nggak bisa ditarik lagi. Jadi ini seperti kerugian yang tidak bisa tergantikan. Ada rasa penyesalan juga kamu. Aduh, kenapa kemarin itu saya ambil keputusan secepat itu gitu ya. Kenapa saya nggak tunda sebentar aja gitu. Atau ya ada sikap kamu bingung mau nyalahin siapa gitu. Apakah nyalahin diri kamu ataukah nyalahin peraturan gitu ya. Oke. Di sini ada Nine of Wands ya. Kamu defensif banget ya. Kamu menolak apapun saran yang kamu rasakan tidak worth it untuk memperbaiki kerugian kamu atau kerusakan tatanan yang kamu alami. Karena kamu merasa dengan kartu Temperance ya, kamu merasa dicurangi di sini ya. Kamu merasa ada yang nggak beres gitu di dalam tempat kamu bekerja, misalnya di perusahaan itu atau di departemen tempat kamu bekerja misalnya ya, atau ya di mana kamu beraktivitas. Kamu merasa ada yang curang karena di sini Seven of Swords-nya ya kelihatan. Dan tetapi dengan kartu The Sun di bulan April akan masuk di Aries ya. Kalau untuk Leo, Sun itu berada di houses ke-9 ya. Di sini saya lihat Leo akan belajar ilmu baru. Leo akan mendapatkan cara dan strategi baru. Tapi dengan Seven of Swords ini memang Leo ingin mencoba dulu strateginya. Ada cara Leo gitu ya untuk mengatasi kerugiannya ini. Dan Leo akan ambil jalan sendiri. Jadi mungkin Leo nggak akan kasih tahu dulu rekan-rekannya yang lain atau teman-teman yang lain. Leo akan uji dulu caranya ini. Ya. Dan saya lihat di sini cara ini muncul secara sendirinya ya Leo. Nah ini juga yang ditunjukkan dari kartu Crossroad ini. Leo berada di persimpangan jalan, Leo bingung harus memilih jalan gimana ini. Mau lanjut terus atau mau berhenti sampai di sini atau harus memilih jalan yang lain. Kalau memilih jalan yang lain ini bagaimana? Ini yang berantakan ini kan ada modal di sini, ada energi di sini ya, ada rasa harapan di sini di masa sebelumnya. Masa sih harus ditinggalin gitu aja hanya karena sesuatu yang berubah gitu. Jadi Leo akan berusaha untuk mengikuti perubahan ini walaupun awalnya menolak ya, tapi akan mengikuti perubahan ini dengan strategi yang baru ya, saya lihat. Dan untuk keuangan ada The Tower ya, usaha bermasalah atau
Kalau karyawan ini perusahaan yang bermasalah, mungkin ada isu-isu akan tutup ya, atau ada isu permasalahan tentang gaji, honor gitu, atau tunjangan hari raya atau tunjangan untuk apa gitu ya. Ini saya lihat ada kendala di sana. Oke. Kalau Leo melakukan perjalanan, kemungkinan ini ada masalah di perjalanan, masalah dokumen atau masalah yang terkait dengan identitas ya, masalah tiket atau masalah akomodasinya. Kalau Leo mengalami kendala ini saya rasakan strategi dari Leo adalah bagaimana caranya mendapatkan kembali, menjalankan kembali rencana-rencananya, tetapi dengan rencana yang berubah. Ya, jadi tetap jalan ini saya lihat ya, tapi ada perubahan, ada strategi, ada cara lain yang akan digunakan ya. Oke, sebagian Leo juga di sini ada kaitannya dengan anak ya. Ada komunikasi intens dengan anak ya. Kemudian ada juga seperti pemberian besar untuk anak. Ini bisa saja dalam bentuk hadiah ya. Atau ini bisa terbolak-balik, Leo akan mendapatkan kebanggaan ya dari anaknya jika memang sudah punya anak. Tapi ada problem juga dengan figur bapak ini. Saya lihat walaupun energi figur bapak di sini nggak muncul ya, tapi dengan The Tower ini tentang nama baik ya, warisan bisa saja ini. Misalnya kamu bekerja di suatu perusahaan, perusahaan itu punya merek ya. Bagaimana kamu menjaga etika dan attitude kamu sebagai karyawan misalnya ya Leo, kan yang punya nama baik tetap perusahaan itu, nama perusahaan itu. Tapi kalau karyawannya di sini buruk, maka yang dapat nama buruk juga adalah perusahaan itu. Nah, ini juga ada kaitannya, perbandingannya dengan figur bapak. Kalau kamu sebagai seorang anak, baik yang kamu lakukan maka akan mengharumkan nama bapak, ya, membanggakan figur bapak. Tapi sebaliknya juga, ya, antara kamu atau figur bapak di sini, kalau ada hal-hal yang buruk, maka kalian berdua juga akan merasa hal-hal yang buruk itu menyinggung nama baik kalian ya. Yang bisa saya rasakan ya dari energi Leo, kemudian saya akan lihat saran dari universe untuk Leo. Saran dari universe untuk Leo. Change. Mengubah. Ada yang berubah. Seperti apa yang saya bacakan tadi ya. Leo katanya di sini ketika ego akhirnya melihat kegilaan total dalam mencoba mengendalikan segalanya, kamu tiba di persimpangan suci dalam evolusi kamu sendiri. Ya, maksudnya adalah segala perubahan yang terjadi di sini. Ini mungkin juga ada kaitannya dengan ego kamu di masa sebelumnya karena The Tower ini juga ada kaitannya dengan ego. Mungkin di masa sebelumnya kamu ngotot banget untuk memulai sesuatu itu. Tapi ketika ini gagal atau berantakan, ya ini semua karena sikap keras kepala di masa sebelumnya. Tapi ini juga adalah persimpangan suci, kata universe di sini melalui kartu ini. Yang ini akan membawa kamu pada evolusi, perubahan yang ada kaitannya dengan diri kamu sendiri. Jadi kedepannya kamu akan berpengalaman banget ini ya, dan kamu mungkin akan sangat traumatik ya, tapi akan berbuah pengalaman manis gitu. Karena pengalaman ini kamu paham bener deh bahwa kamu gak akan lagi mengulang kesalahan yang sama gitu ya Leo. Oke, kita lihat pesan cinta untuk Leo pada energi ini. Oke, satu kartu yang kebalik. Jika kamu bisa melakukan apa saja, apakah itu? Jawabannya ada di dalam hati kamu, bukan di dalam pikiran kamu, karena hati adalah pintu gerbang menuju jiwa. Oke. Untuk energi cinta, jika kamu bisa melakukan apa saja, apa yang akan kamu lakukan? Kamu bisa menerima dia, memaafkan dia, meninggalkan dia, atau menyalahkan dia. Kamu bisa. Tapi semua rasa itu konsekuensinya ada di dalam hati kamu. Apa yang ingin kamu lakukan adalah apa yang kamu pikirkan.
Tapi yang menerima itu semua adalah hati kamu. Ya, jadi hati kamu akan tahu apakah kamu salah, apakah kamu menyesal, apakah kamu kecewa dengan diri kamu sendiri atau situasinya. Jadi di sini kalau ada masalah antara kamu dengan pasangan kamu, sebenarnya dengan kartu The Hanged ya, perjelaslah semuanya. Kamu kuncinya. Kalau untuk relationship, kamu adalah sebagai penentu di dalam hubungan ini. Oke. Tapi saya lihat di sini defensif. Kamu menutup diri dan kamu menolak hal-hal yang kamu rasakan itu, entah ini menjatuhkan harga diri kamu atau seperti menjatuhkan ego kamu gitu ya. Karena di masa sebelumnya kamu menunjukkan kalau kamu itu mampu dan kamu bisa. Dan keras banget kamu berpendirian. Tapi di sini ketika sesuatu yang terjadi, ya kamu sadar bahwa kamu di sini menyesal terhadap perbuatan kamu. Oke. Ini adalah waktunya untuk kamu memulihkan hubungan kamu dengan pasangan kamu, Leo. Siapa pasangan yang kamu rasakan di sini masih kamu inginkan. Oke, kemudian untuk single, pada periode ini tidak ada yang hadir, tapi kamu masih berkutat pada energi penyesalan. Kamu masih melewati proses healing di sini ya, penyembuhan batin, kemudian kamu juga defensif, menutup diri, dan juga menolak orang-orang yang mencoba mendekati kamu. Kamu masih merasa belum jelas ke depannya kamu mau seperti apa, apakah kamu mau menjalani hubungan saja atau mau menikah atau bagaimana, tapi intinya kamu saat ini pengen sendiri dulu ya, Seven of Swords. Kalau ada anak di sini kamu ingin fokus kepada anak dulu ya, tapi kamu di sini tidak menutup diri secara kaku, kamu tetap berkomunikasi. Bagi yang ingin berteman ya kamu oke, menerima, tapi kalau mereka sudah berbicara lebih dalam tentang privasi kamu, di sini kamu langsung blok bisa saja. Kamu langsung putuskan komunikasi bisa saja. Ya, jadi kamu defensif banget. Ya, cepat banget kamu menolak dan menyangkal ungkapan seseorang ke kamu atau keinginan seseorang ke kamu, ya. Oke, Leo, saya pikir cukup sampai di sini untuk bacaan kali ini. Saya akan baca lanjutannya. Saya post di membership level The Sun. Bagi teman-teman yang sudah join, langsung aja ke playlist membership. Bagi yang belum, silakan join. Jangan lupa di like, comment, share. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Thank you for watching, Leo. Bye-bye. Hai teman-teman, sudah tahu belum? Kalau video yang teman-teman tonton ini sudah lebih dulu tayang di membership. Jika teman-teman ingin menonton video ini lebih dulu sebelum tayang di publik, silakan join membership. Linknya ada di deskripsi video ini atau ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini. Ikuti saja petunjuknya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman di channel ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah lebih dulu bergabung di membership. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, serta share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain dan agar channel ini terus berkembang. Selamat menyaksikan.